Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Haji Amsal Anwar. Seperti biasa dalam melaksanakan aktivitas pengobatan di Klinik Kimia Farma, saya juga memberikan beberapa edukasi yang menarik kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Amsal kembali menjelaskan Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya perlu sampaikan bahwa selain saya memberikan pengobatan, saya juga mau memberikan sedikit ilmu-ilmu kesehatan ya Pak. Semoga bermanfaat nantinya. Karena ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Jadi pemirsa, mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa ada beberapa hal menyangkut perilaku-perilaku di masyarakat yang bisa mengganggu kesehatan. Di sini akan saya jelaskan secara rinci. Kebetulan di tengah-tengah saya ada beberapa pasien yang bisa menyaksikan bersama. Jadi mungkin begini Pak ya, ada beberapa hal yang mungkin kita tidak pernah terhindarkan atau mungkin tidak pernah Bapak sangka bahwa ini hal-hal yang terjadi dan kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, dari hal ini saya perlu sedikit sampaikan supaya menjadi warning atau peringatan kita bahwa ada perilaku-perilaku di masyarakat yang bisa mengganggu kesehatan yang tanpa kita sadari. Yang pertama adalah apa itu sakit? Definisi sakit sampai sekarang pun masyarakat belum tahu. Banyak berpikir bahwa sakit itu ketika dia demam. Ya, begitu Pak ya. Sakit itu ketika dia tidak bisa jalan, tidak bisa gerak atau sebagainya dan sebagainya ya. Nah, sementara definisi sakit sendiri adalah adanya perubahan yang tidak biasanya dalam tubuh. Seandainya kita misalnya tadinya tidak batuk, tiba-tiba batuk, itu sudah sakit. Ya, tadinya Bapak misalnya tadinya jalannya lurus, tiba-tiba agak berat-berat begini. Nah, itu sudah sakit. Jadi jangan mengidentifikasi satu kondisi keadaan di dalam tubuh kita dengan demam dan tidak bisa gerak aja. Kenapa? Siapa tahu sudah terjadi perkembangan atau perjalanan penyakit yang sudah lebih parah. Itu definisi sakit. Yang kedua adalah konsumsi obat tanpa resep dokter. Kejadian-kejadian yang terjadi di tengah masyarakat itu adalah kebiasaan mereka bertanya di apotik, obat apa untuk sakit perut, obat apa. Akhirnya dia mengkonsumsi obat. Ada satu obat yang berbahaya untuk sakit perut, Bapak-bapak, Ibu yang harus ketahui ya, sebangsa obat untuk diare seperti Lodia, ya, Lopamid dan sebagainya. Itu kalau dikonsumsi berlebihan, usus hilang, kontraksi, dan dia bisa terlipat. Risikonya apa? Kita bisa operasi hanya gara-gara kesalahan minum obat. Ya, begitu juga menyangkut masalah obat-obat yang paracetamol dan sebagainya. Seandainya memang niat kita untuk berobat, sebaiknya biarkanlah gejala itu ada, supaya dokternya tidak salah mendiagnosa nantinya. Kenapa? Kalau gejalanya hilang, ya kalau dokternya pandai bertanya, menggali keluhan yang ada dalam tubuh kita, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, gejalanya hilang, maka diagnosanya bisa salah. Yang ketiga, mengikuti anjuran orang lain tanpa konfirmasi ke dokter. Ini yang sekarang jadi bermasalah. Di tengah COVID, banyak ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Ada yang bilang minum jahe obatnya, maka minumlah jahe tanpa konfirmasi ke dokter. Apakah memang jahe itu bermanfaat untuk mencegah corona atau tidak? Ternyata setelah beberapa lama dipraktek, luar biasa dengan penyakit lambung. Ya, itu akibat konsumsi yang berlebihan terhadap jahe tersebut. Itu karena mengikuti anjuran orang lain. Seandainya dia mengatakan makanan-makanan yang lain-lain, misalnya teh kambing sekalipun, kalau kita lagi stres ya mungkin bisa saja kita juga melakukan memakan itu, padahal itu tidak benar. Yang keempat, membiarkan sakit yang diderita lebih dari 2 hari. Sedikit pengalaman ya Pak, kalau Bapak misalnya menderita atau ibu menderita penyakit infeksi, 2 hari itu sudah sangat berbahaya
ketika virus ini, seandainya virus infeksinya, maka 2 hari itu sangat berbahaya. Kenapa? Dengan mengkonsumsi, dengan membiarkan penyakit ini lebih dari 2 hari, maka mungkin sudah terlalu banyak virus yang ada dalam tubuh kita. Dampaknya apa? Bapak semakin menderita karena sakitnya. Yang kedua, bisa menularkan. Yang ketiga, pasti membuat kita lebih tidak confidence atau tidak punya kekuatan lagi untuk berobat, dan itu akan bisa menambah parah penyakitnya. Yang kelima, mendahulukan pengobatan alternatif daripada pengobatan medis. Kebanyakan kita ya, utamanya beberapa penyakit-penyakit yang seperti pengobatan kanker, dan sebagainya ya, kalau ada di tengah kita ada keluarga kita, tolong utamakan dulu yang medis. Jangan langsung tradisionalnya dulu. Nah, ujung-ujungnya nanti bertambah grade-nya, stadiumnya dari 1 sudah menjadi 3, maka sesuatu itu lebih susah lagi diobati. Itu untuk beberapa penyakit-penyakit yang berat. Jadi tolong utamakan dulu medis, baru alternatif ya. Yang keenam, minum obat tidak sesuai dengan anjuran dokter. Ada beberapa kasus dengan penggunaan antibiotik, Pak, itu tidak boleh. Kalau misalnya 3x1, ya harus 3x1, apapun yang terjadi. Jangan sampai dirubah menjadi 2x1, karena jadwal metabolisme dalam placebo obat berbeda. Nah, placebo obat misalnya dia waktu paruhnya per 6 jam, ya, per 6 jam, berarti per 6 jam itu harus sesuai. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai kadar puncaknya dalam darah dan tidak akan berfungsi untuk menyembuhkan. Yang ketujuh adalah mengetahui pantangan penyakit dan melanggarnya. Nah, ini yang paling sering terjadi di tengah masyarakat ya Pak. Kita sudah tahu bahwa saya tidak boleh makan ini, tapi tetap aja dimakan, ya begitu. Saya tidak misalnya untuk asam urat ya, kolesterol yang paling banyak dilanggar Pak ya, karena itu makanannya enak-enak yang dilarang di situ. Ya, seperti yang berminyak, berlemak, bersantan ya, kemudian hipertensi dan sebagainya ya. Itu penyakit-penyakit yang sangat penting pantangan dalam pelaksanaan hari-harinya daripada hanya sekedar berobat ya. Yang kedelapan, mengabaikan atau takut melakukan pemeriksaan laboratorium atau medical check up. Nah, ini juga masalah ya. Utamanya di usia-usia di atas 45. Ya Pak, medical check up itu sudah harus kita lakukan untuk mendeteksi dini kalau memang ada penyakit-penyakit metabolik. Misalnya kolesterol, asam urat, gula. Nah, jangan sampai kecolongan Pak. Kalau lebih dari 5 tahun, saya kira kekuatan organ kita menahan penyakit tersebut itu semakin kecil. Jadi ketika memang sudah usia di atas 45, ada saudara-saudara atau keluarga kita, ya tolong sering dilakukan check up. Jangan sampai, utamanya 3 hal ya, asam urat, kolesterol, dengan gula, untuk menentukan diabetes. Karena itu berdampak, makin lamanya penyakit itu dibawa, makin sulit juga untuk dalam proses pengobatannya. Yang kesembilan, yang terakhir, berurut atau message. Jadi ada perilaku masyarakat, setiap ada sakit sendi, dia pasti urut. Ya, betul. Setiap dia sakit, ada lagi yang bilang, oh kalau sakit kakimu sering jalan-jalan. Ya, ada juga gitu ya Pak. Oh kurang jalan kamu itu, makanya harus banyak jalan. Ya. Nah, padahal untuk penyakit sendi, ya, di antara berbagai macam penyakit sendi, mau asam urat ya, artralgia, kemudian rematik, kemudian osteoartritis, dan lain-lain sebagainya. Dan ada satu cedera akibat olahraga atau akibat terjatuh dan sebagainya. Di antara semua ini hanya satu yang bisa diurut, yaitu cedera. Kalau kita terjatuh, yang lain jangan coba-coba urut.
karena besoknya dia akan tambah bengkak dan tambah parah. Bayangkan, di antara semua sakit sendi, hanya satu yang bisa diurut, hanya satu cedera kalau jatuh. Itu pun hanya 6 jam golden period, atau 6 jam, maksimal 6 jam setelah kejadian baru diurut. Kalau selebihnya lagi tidak boleh lagi diurut. Jadi tolong sampaikan kepada siapapun juga ya Pak, bahwa ketika kita mau berurut, hanya pada saat cedera aja. Yang lainnya jangan diurut, karena apa? Memperparah penyakit sendinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat kepada bapak-bapak sekalian, bapak dan ibu, dan pemirsa yang ada di rumah, bahwa inilah perilaku-perilaku di tengah masyarakat yang bisa mengganggu kesehatan. Semakin sedikit perilaku ini kita hindari, maka semakin kecil resiko kita mendapatkan penyakit di masyarakat. Demikianlah bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.